Halo coy, selamat malam. Ini kita hari ke-6 membaca Alkitab. Ini jamnya ya 00.06. Ini kita sudah di kitab Keluaran sampai di Keluaran 9. Oh iya, satu lagi fakta, bukan fakta ya, satu lagi yang membuatku merasa nyaman membaca Alkitab yang TB2 itu terjemahannya lebih mudah dicerna. Nah, coba teman-teman yang punya Alkitab TB2 dibaca, apalagi di kitab Perjanjian Lama itu kan kadang-kadang bahasanya agak sulit. Ini lebih mudah dicerna di TB2 ya. Itu makanya nggak bosan, mengalir. Nah, lalu semalam kan aku bilang Israel anak sulung Israel. Nah, betul, memang Israel itu anak sulung. Ini dicatatkan di Keluaran 4 ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan Israel, ialah anakku yang sulung. Sebagaimana kita tahu, anak sulung itu seringkali kalau orang Batak bilang jabar nadang dak tamak, gitu. Dia mendapatkan bagian yang gak enak. Itulah. Lalu sampai di kitab ini, pertanyaan kritisnya ialah, kenapa Tuhan gak langsung mengeluarkan orang Israel saja dari tanah Mesir? Kenapa harus pakai tulah? Itu kan. Mengapa harus sampai menjalani 10 tulah? Yang mana dalam proses 10 tulah itu tidak hanya orang Mesir yang susah atau menderita, termasuk juga orang Israelnya. Apa maksud Tuhan melakukan itu? Apa Tuhan, enggak tahu lah, aku nggak mau berasumsi, tapi aku hanya mau bertanya saja. Yang itulah pertanyaan kritisnya. Kenapa Tuhan nggak langsung mengeluarkan orang Israel aja? Kenapa orang Mesir itu harus menghadapi 10 tulah? Yang mana tidak hanya orang Mesir yang jadi susah, tetapi juga orang Israel itu sendiri. Itulah pertanyaannya. Dan satu lagi, di sini juga nampak ya, yang bukan yang sulung yang lebih besar. Nah, misalnya di kasus Harun dan Musa, yang sulung kan Harun, tapi jadi Musa yang lebih besar. Nah, entahlah. Kalau Israel itu anak sulung Allah, lalu Yesus adalah anak Allah, berarti ya simpulkan sendiri. Kalau Israel itu anak Allah yang sulung, Yesus itu anak Allah, simpulkan sendiri. Ya, itulah pertanyaannya. Lalu di kitab ini juga, oh iya, tadi coba aku hitung-hitung ya. Generasi yang keluar dari tanah Mesir itu, kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Musa itu keturunan kelima dari Yakub. Berarti ialah keturunan kelima yang keluar dari Mesir, dan yang sampai ke tanah Kanaan ialah keturunan ke-6
karena satu generasi kan habis. Nah, kelima, ya itulah istri Musa itu anak si namanya itu, dia anak dari imam orang Midian, Jitro. Nah, nama istrinya Zipora. Ya, Zipora namanya. Anak pertama Musa itu namanya Gerson. Itulah hasil bacaan kita, belum banyak, tapi pertanyaan kritisnya tetap, mengapa Tuhan membiarkan umat Israel itu melihat 10 tulah? Mengapa Tuhan tidak langsung mengeluarkan saja? Padahal dengan 10 tulah itu tidak hanya orang Mesir yang susah, orang Israel juga susah. Karena tiap tulah yang ada, Firaun mengeraskan hatinya lalu membuat perintah yang aneh-aneh. Oke, itu dulu hari ke-6 Horas.